Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى, yang artinya dan berkata mereka itu orang-orang Yahudi Madinah tidak akan masuk surga kecuali orang yang ada ia beragama Yahudi atau beragama Nasara. Ay qalat yahudul Madinah la yadkhula jannata illa yahudu wala dina illa dinul yahudiyah. Wa qalat nasara najran la yadkhula jannata illa nasara wala dina illa dinun nasraniyah. Artinya berkata orang-orang Yahudi Madinah tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi ujarnya, dan tidak ada agama yang benar kecuali agama Yahudi. Ini ujar di orang Yahudi. Berkata lagi Nasara Najran, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara ujarnya, dan tidak ada agama yang benar kecuali agama Nasara. Ini ucapannya. Ujar Tuhan apa? Tilka amaniyuhum, itulah ujar Tuhan cita-cita yang batal, angan-angan mereka itu angan-angan semata. Ucapan itu Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah hai semulia-mulia makhluk ya Tuhan, tunjukkanlah bukti-bukti kebenaran kamu, ambil dari kitab kamu tahlihati bujurkah jika kamu benar dalam ucapan kamu itu. Periksa ujar men Yahudi aja, ujar Yahudi aja yang masuk surga, ujar Nasara aja yang masuk surga. Itu angan-angannya. Jadi tunjukkan bukti-bukti, cari bukti, hadirkan hujah-hujah kamu ujar Tuhan jika kamu benar. Ini menyuruh menghitab kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Tuhan apa? Bala
ayyadkhulu jannata ghairuhum man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bahkan ujar Tuhan, masuk surga orang yang lain dari mereka. Lain pada Yahudi, lain pada Nasara masuk surga. Men Yahudi Nasara itu tidak akan masuk surga. Orang yang menyerahkan dirinya itu karena Allah, tidak mensyarikatkan dengan Allah akan sesuatu, itu akan masuk surga. Dan ia berbuat baik pada sekalian amalnya, maka baginya pahalanya yang disediakan Tuhan atas amal baiknya tadi di sisi Tuhannya, yaitu di dalam surga. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka itu dunia dan akhirat. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita daripada kelutupan yang dituntut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, berbuat baik, itulah yang akan masuk ke dalam surga. Walamma qadima Nasara Najran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atahum ahbaru Yahudi fatakhasamu fid din hatta irtafat aswatuhum faqalat lahum Yahud ma antum ala syai'in minad din wa qalatin Nasara lil Yahud ma antum ala syai'in minad din. Anzalallahu ta'ala hadhihi ayah. Dan tatkala datang Nasara Najran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datangan ulama-ulama Yahudi akan mereka itu orang Nasara, maka mereka itu bersoal jawab di dalam agama, bertengkar dalam urusan agama, sehingga terangkat suara mereka itu, lalu menyaringan bersualan. Akhirnya lalu berkata orang-orang Yahudi bagi orang Nasara, tidak ada kamu atas sesuatu daripada agama. Kamu artinya kada juga agama yang benar. Ujarnya. Lalu menjawab ulang orang Nasara, ujar orang Nasara bagi orang Yahudi, tidak ada kamu atas sesuatu daripada agama. Agama kamu tak ada bujur. Ujar orang Yahudi. Dan orang Nasara minta jawab, kamu itu agama kamu itu tidak benar. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ini ayat, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Berkata orang-orang Yahudi, yaitu Yahudi Madinah, tidak ada Nasara itu atas sesuatu daripada agama yang dibilang. Yang kada bujur agamanya itu, ujar orang Nasara, ujar orang Yahudi. Nah, mengatakannya ini Rafi bin Harmalah, maka ia kafir dengan Isa dan Injil. Ibadahakannya kada benar. Jadi ujar orang Yahudi, Nasara kada benar agamanya itu, lalunya kafir dengan Nabi Isa dan Injil. Lalu menjawab lagi orang Nasara, ujar orang Nasara, tidak ada Yahudi itu atas sesuatu daripada kebenaran lagi dalam agamanya. Ini mengatakan ini seorang laki-laki dari ahli Najran, maka lalu ia kafir dengan Nabi Musa dan Taurat. Wahum yatluna kitab, padahal mereka itu dua golongan Yahudi dan Nasara ini membaca akan kitab. Taurat dibaca, Injilnya dibaca. Napa? Wa yaquluna ma laysa fihi wa kana haqqu kullin minhum ay yuqirra bi haqiqati dini khasmihi bihasabi ma yantiqu bihi kitabuh. Fa inna fi kitabi Yahudi tasdiqa Isa wa fi kitabin Nasara tasdiqa Musa. Mereka itu mengatakan barang yang tidak ada dalam kitabnya. Enggak ada duanya nih, Yahudi Nasara ini kada kitab bujur. Adalah hak tiap-tiap daripada mereka itu Yahudi dan Nasara itu mengikrarkan dengan hakikat agama musuhnya. Walaupun dia bermusuh Yahudi dan Nasara, dengan sekira-kira apa yang dituturkan oleh kitabnya itu. Karena di dalam kitab Yahudi itu, dalam Taurat itu membenarkan Nabi Isa. Situ menghabarkan gembira bahwa Nabi Isa akan lahir juga, benar Nabi Isa. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa benar. Dan di dalam kitab Nasara pun, dalam Injil membenarkan akan Nabi Musa. Semuanya menghabarkan bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang tahu-tahunya dibatalkannya agama Yahudi, agama yang dibawa oleh Nabi Musa dibatalkannya tidak benar, yang dipegang oleh Yahudi Bahari, ya? Nasara Bahari yang kita kisahkan. Nah, jadi orang Yahudi mengatakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu tidak benar. Ujar orang Nasara, agama yang dibawa oleh Musa yang dipegang oleh Yahudi itu tidak benar.
Padahal dalam kitab itu sama-sama membenarkan agama yang dibawa Nabi Musa pun benar, Nabi Musa pun menghabarkan agama yang dibawa Nabi Isa yaitu benar. Bahari, nang ini semuanyaan biar Yahudi biar Nasara pasti mengikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu agama nang bahari. Jadi begini berganti nabi akhir zaman keseluruhannya itu agama Yahudinya, agama Nasranya wajib memegang karena dalam Tauratnya, dalam Injilnya semua menghabarkan nabi kita, nabi akhir zaman inilah yang membawa agama penutup ini, nabi akhir zaman disuruh pulang oleh Nabi Musa, Nabi Isa bahwa mereka itu mengikut agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Seperti yang demikian itu, seperti yang kau dengar dengan dia. Berkata lagi orang-orang yang tidak mengetahui akan kitab. Siapa ini? Qala suddihumul Arab. Berkata suddi yaitu orang-orang Arabnya kada tahu kitab apa-apa. Misla qaulihim, seumpama ucapan mereka itu Yahudi dan Nasara juga. Nah, apa ucapannya? Ujarnya, berucap li ahli kulli dinin annahum laysu ala syai'in yasih. Berucap non orang nambah agama itu ujarnya mereka itu tidak ada atas sesuatu yang sah, agamanya tidak benar. Ini orang kada agama bubuhan kafir Quraisy ini. Berucap macam itu juga. Jadinya kada berkitab. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu bihi yakhtalifun. Maka Allah menghukumkan di antara mereka itu, Tuhan akan mengadili di antara mereka itu pada hari kiamat pada apa yang adalah mereka itu dalam agama itu berselisihan paham. Nah itu fayuqsamu likulli fariqin minhum minal iqab alladhi istahaqqahu. Maka dibagikan tiap-tiap segolongan daripada mereka itu daripada siksaan yang berhak akan dia. Wa qala Hasan ay fallahu yukadzibuhum jami'an wa yudkhiluhumun nar. Telah berkata Hasan Basri, tafsir itu Allah taala mendustakan akan mereka itu beratan dan Allah akan masukkan mereka itu ke dalam neraka beratan. Jadi orang kafirnya dengan orang yang benar akan dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Orang Yahudi pun Nasara akan dimasukkan ke dalam neraka ya. Karena mereka tidak benar. Kitabnya aja kada dipercaya. Kitab kada dipercaya. Jadi ujar orang Yahudi bukan Nasara kada benar. Ujar orang Nasara Yahudi kada benar. Itu bujur kada duanya tah. Nah, jadi bujur kada duanya artinya kada nang benarnya. Nah, pernah ucapan macam ini namadakan benar, orang Yahudi benar, orang Nasara benar, artinya sama kada bujur. Di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah terjadi waktu seorang laki-laki berkata entah pasarkah, di kampungkah, bocap waktu jalan-jalan mana ditakuni orang non laki-laki itu kayak Pak Asbahta aja, bagaimana engkau berpagi-pagi? Ujar laki-laki itu menjawab, asbahtu uhibbul fitnah wa akrahul haqqa wa usaddiqul yahuda wan nasara wa uminu bima lam arah wa uqirru bima lam yukhlaq. Ujar laki-laki itu menjawab, aku berpagi-pagi suka akan fitnah. Dia suka fitnah aja. Lah besokan katujuh nawan fitnah. Dan yang kedua aku benci akan yang hak. Nang hak pada bertujuh. Yang ketiga saya kita ini aku membenarkan orang Yahudi dan Nasara. Apa? Yang keempat aku percaya dengan barang yang tidak aku lihat. Dan yang kelima, aku mengikrarkan dengan barang yang tidak dijadikan Tuhan. Maka ucapan ini namanya layak kalau tak katujuh non fitnah. Akhirnya apa ditangkap dibawa ke Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar tetap menjawab, ulun pun berpagi-pagi suka fitnah, benci akan yang hak. Ulun membenarkan Yahudi dan Nasara dan ulun percaya dengan barang yang tidak ulun lihat dan ulun mengikrarkan dengan barang yang tidak dijadikan Tuhan. Nah, Pak Sayyidina Umar tidak ditahan sedih. Akhirnya berlima Pak Sayyidina Umar tak ada dapat juga pun tetap macam itu madakan berpagi-pagi suka fitnah. Lalu Sayyidina Umar berkiawan dan siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Datang Sayyidina Ali lalu dihabarkan oleh Sayyidina Umar, kayak Ali ini
bocap nih kada kekaruan. Waktu ditanya orang, lalunya pada bayasukan suang-suang tuh suka naon fitnah, benci akan nang hak, membenarkan Yahudi dan Nasara, dan percaya dengan barang yang tidak dilihatnya, dan mengikrarkan dengan barang yang tidak dijadikan Tuhan. Ujar Sayyidina Ali bujur aja tah. Oh, bujur aja sini ucapannya itu. Maka lalu akhirnya ujar Sayyidina Umar apa ya Ali? Apa nang bujur? Ini cakap ditahan orang ini. Ujar Sayyidina Ali bujur aja. Di mapa aja Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kamu dan anak kamu fitnah. Jadi di sini inya ketujuan non fitnah. Jadi besok kan ketujuh mencari harta. Kalau itu fitnah aja berarti ada, ya kan? Nah besok kan tulak ada yang sampai ke malam mencari fitnah. Itu ketujuh nawan fitnah karena. Karena harta itu adalah ujian. Fitnah ngarannya ujian non kita. Bisakah kita menggunakan harta itu? Adakah? Ada aja kalau orang bisa mencari fitnah aja sungsung mencari fitnah malam tulak suruh mencari fitnah. Tapi dia simpannya aja fitnah itu. Nah kalau digunakannya itu lah kalau bisa nawan. Non fitnah dan harta tadi itu ujian nawan kita harta. Wa auladukum anak kamu minta jangan fitnah jo ujian. Ya kalau itu katujuh banang fitnah besukan sungsung mencari untuk mencari fitnah harta. Malam pun bapak baulah fitnah pulang ya. Ya tadi Ibrahim baulah fitnah aja kalau malam. Nah jadi besukan sungsung mencari fitnah malam hari baulah fitnah pulang. Bamantok boring isak baulah fitnah. Ya bola anak tuh. Nah itu bola fitnah kan. Nah anak bukan ujian non kita. Bisakah kita mendidiknya anak buah dididik sudah dijaga juga ke anak buah nang ada kakaruan apa pulang musim hari ini musim mayo kan anakan ya kan. Nah lampan didikannya kita awasi pulang kalau anak buah kita sudah dididik dilihati. Nah macam apa pulang anak buah kita wah ini nah zaman wah ini pinanya ya kan. Nah bajalanan pinalaju benar mayo nang kananakan nang Tuhan minta juga menyenang Tuhan alahan pada anak lagi tuh lah. Nah mau lu akan benar jadi ujian anak terutama anak bini-bini kan dijaga ya kalau mengasih toko kemari mayo bajalanan akhirnya kena apa tanya Ibrahim. Nah itu bisa nah itu pang ujian jadi nong kita tuh anak diuji sedangkan sudah dikawinakan gin bisa aja lah kita masing-masing bebinen tak ada jenang muceyo lagi bisa bercari juga ya kan. Nah apa namanya cari? Bisa berjual perumahan juga, ya kah? Nah berjalan aja ada aja. Telah kita berhabar aja. Coba kalau saya berjual habar itu bila habar banyak tentu bujur. Orang menghabarakan dulu lah. Anak si anu aja. Nah untuk kalau? Ya Allah. Nah tak bujur nama nukari lakinya juga. Tak bujur masuk ke ember rupanya nih. Nah ada aja tak. Takajud sekali nang laki masuk bini sorong juga kasihnya bini izin baju perumahan juga. Nah sama takajud. Nah itu jadi ujian kita punya anak kita awasi kita lihati. Nah kali ini kita periksa kawakah kita membaikkan lagi. Nah jalannya cari jalan supaya anak kita tuh baik kita pelihara bujur-bujur kita jaga. Nah itu lawan anak buah kita itu pas ujian tadi nawan kita bisi anak kecuali matiannya rampih. Ya kalau ngaran anak tah. Nah tetap aja anak siapa? Mesti anak si fulan, orang tetap aja. Nyamati anaknya. Nah tetap anak kita. Jadi ujian itu. Nah jadi bujur aja. Kalau dah jawabannya, jadi ini suka mana non fitnah besukan, bujur aja sinali. Jadi besukannya mencari harta, malamnya bolah fitnah suka mana non fitnah anak buah kata tujuan arah. Nah, nang kedua apa? Bujur aja sinali. Inya benci akan yang hak. Bujur Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran wajahat sakratul maut bil haqq. Telah datang sakratul maut itu dengan hak. Datang sakratul maut itu dengan hak. Benar, mati itu benar. Ayo siapa nang ketujuh mati nah? Nah, kata ketujuhnya benci lawan hak. Hak itu yang mati. Sakratul maut tuh pasti dah datang sakratul maut itu dengan hak dengan sebenarnya. Jadinya kata ketujuh nang hak itu yaitu mati kena aja biar Tuhan kalau pianso kena aja kalau dia jauh dulu. Nah itu kedua. Nang ketiga nah ini sahid kita nah ujarnya membenarkan Yahudi dan Nasara. Ia mengatakan orang Yahudi bujur orang Nasara bujur. Ujar senali bujur juga. Kenapa? Nah sahid kita sih ya firman Tuhan wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'.
Berkata orang Yahudi, Nasara itu tidak ada atas sesuatu daripada kebenaran dalam agama. Bujur. Ujar orang Nasara pula, Yahudi itu tidak ada atas sesuatu kebenaran dari agamanya. Ada dibilang bujur kada duanya, ya kan? Nah, jadi bujurnya ujar orang Yahudi Nasara kada bujur, ujar orang Nasara Yahudi kada bujur, dia pas bujur kada duanya kada nang bujurnya. Nah, itu. 3. Yang keempat apa lagi? Ujarnya di sini percaya dengan barang yang tidak dilihatnya. Ini pun bujur. Inya beriman nawan Allah Ta'ala, beriman nawan Tuhan. Melihatlah kita. Kada melihat, kita wajib beriman kepada Allah. Kita kada bisa melihat nawan Tuhan. Nah, wajib itu bujur. Ujarnya inya percaya dengan barang yang tidak dilihatnya. Itu kita mengikrarkan adanya Allah, masakan kepada Allah, kita tidak melihat nawan Tuhan. Nan kalimat pulang ujarnya inya mengikrarkan dengan barang yang tidak dijadikan Tuhan. Belum? Kenapa? Yaitu hari kiamat. Jadi belum. Lalu kita wajib percaya, kita mengikrarkan, menetapkan bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Inya tetap mengikrarkan dengan barang yang tidak dijadikan Tuhan. Artinya belum dijadikan Tuhan hari kiamat. Nah, pada Sayyidina Umar kehimungan. Lalu Sayyidina Umar berdoa, hai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan aku ini menahan orang yang tidak ada baginya Abul Hasan, yaitu Sayyidina Ali. Lalu dilapas oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Saya bujur aja orang, cuma ucapan tuh pindah menyeraya lah. Nah, nggak tahu. Nah, jadi kita sini ya nih karena bujurnya. Jadi apa pulang Yahudi yang sekarang ini yang diwajibkan oleh Tuhan adalah memegang agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena agama Nabi Muhammad itu menasakh seluruh agama. Kewajiban agama-agama yang bahari itu masuk ke dalam agama Nabi besar Muhammad SAW. Karena wajar Tuhan, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai Allah ialah agama Islam. Nah, kemudian sambungan ayat tadi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Tidak ada seseorang yang lebih zalim daripada orang yang menegah akan masjid-masjid Allah, bahwa disebut orang padanya nama Allah, yaitu dengan bersembahyang dan bertasbih. Wasa'a fi kharabiha, dan ia berusaha pada meruntuhkannya, meruntuh masjid atau mengosongkan masjid supaya kosong, jangan ada zikir, jangan ada sembahyang lagi dalam masjid itu. Ulaika, mereka itu jatuhan yang menegah, yang berusaha meruntuh masjid itu, maka nalahum ayyadkhuluha illa khaifin, tidak ada bagi mereka bahwa memasuki masjid itu kecuali takut. Takut. Ay ma kana yanbaghi lahum ayyadkhulul masajida illa bi khasyatin wa khudu'in. Tidak ada sugianya bagi mereka bahwa mereka memasuki akan masjid itu kecuali dengan takut dan khudu', merendahkan diri. Wa qila makna hadhihi jumlah an-nahyu an tamkinil kuffar minad dukhul fil masjid. Dan dikata orang makna ini jumlah tadi, yaitu menegah daripada membolehkan orang-orang kafir itu daripada masuk ke dalam masjid. Ini larangan di ayat ini. Waman Allah mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Kada boleh orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Waqtalafal a'immatu bidzalik fajawwazahu Abu Hanifah mutlaqan wa manahu Malikun mutlaqan wa farraqa Syafi'i baina Masjidil Haram wa ghairihi. Dan ikhtilaf imam-imam pada demikian itu masuknya orang kafir ke dalam masjid, maka mengharuskan akan dia oleh Abu Hanifah mutlak. Masjid mana aja di Abu Hanifah orang kafir itu boleh masuk. Dan mazhab Abu Hanifah. Dan menegahkan dia oleh Malik mutlak. Masjid mana aja jual Malik, mazhab Maliki, tidak boleh orang kafir itu masuk ke dalam masjid. Masjid mananya? Masjidil Haram, Madinah, karena masjid kita ini kan tidak boleh, itu mazhab Maliki. Dan menceraikan Syafi'i antara Masjidil Haram dan lainnya. Jadi Masjidil Haram, Makkah, Madinah ini tidak boleh kepada Syafi'i, dan lainnya boleh aja masuk. Nah, itu mazhab Syafi'i. Ini tentang masjid itu. Innama musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Itu ada juga ada. Najis, ini najis tepat. Jangan menghampiri masjid
Masjidil Haram. Masjid lain lalu khilaf sini. Jadi mazhab Abu Hanifah boleh aja. Mazhab Maliki tidak boleh sama sekali. Syafi'i Masjidil Haram tidak boleh. Madinah tidak boleh dan di lainnya itu boleh kepada Syafi'i. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim min Ali bin Abbas annahum Quraisyun. Mengeluarkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka itu orang kafir ini yaitu Quraisy. Yang turun ayat ini kepada Quraisy. Kama qila inna hadhihi ayah nazalat fi sya'ni musyrikil Arab alladziina mana'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid du'a ila Allah di Makkah wa ajahu ila hijrah wa saru mani'ina lahu wa li ashabi ayyadhkurullah fil Masjidil Haram. Seperti dikatakan ini ayat turunnya pada hal orang-orang kafir Arab yang menegah mereka itu akan Rasulullah daripada memanggil kepada agama Allah di Makkah. Dan mereka memaksakan akan Nabi itu untuk berhijrah. Maka jadilah mereka itu orang-orang musyrik itu menegah bagi Nabi dan bagi sahabat-sahabat Nabi bahwa mereka menyebut akan Allah di Masjidil Haram. Ini ya, ayat tadi orang musyriknya menahan jangan supaya orang itu ada tasbih, ada sembahyang dalam masjid. Wa qad kana Siddiq radhiyallahu anhu bana masjidan inda dari pamunia. Dan adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membangun masjid, bola langgar jika di sisi rumah Sidin, maka ditegah orang, dilarang orang kafir juga. Itu turun ayat tadi. Wa qila inna Abu Bakr radhiyallahu anhu kana lahu mawdu'u salatin fa kharibathu Quraisyun lamma hajara. Dan ada lagi kalau yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah baginya tempat sembahyang, itu ada bisi langgar, maka diruntuh oleh Quraisy tatkala Sidin berpindah non Nabi, diruntuhnya. Nah, itu orang Allah walim wasa'afi kharabiha ayat kita. Wa min tariqi Ghanawi Ibnu Abbas annahum an-nasara. Dan daripada riwayat Ghanawi dari Ibnu Abbas bahwasanya mereka itu ini yang merusak tadi, yang hancur tadi, berusaha untuk meruntuhkan masjid tadi ialah orang Nasara. Kama nuqila an Ibnu Abbasin, seperti yang dinakal daripada Ibnu Abbas, inna Tayus ibnu Usbianus ar-Rumi malikan Nasara wa ashabahu ghazaw bani Israil wa qatalahum wa sabu darariyahum wa ahraqut Taurat wa kharabu baital muqaddasi wa qadhabu fihi jiyab wa dhabahu fihi khanazir wa lam yazal baitul muqaddasi kharaban hatta banahul muslimun fi zaman Umar radhiyallahu anhu. Seperti hadis yang dinakal dari Ibnu Abbas bahwasanya Tayus itu bin Usbianus ar-Rumi raja Nasara dan sahabat-sahabatnya mereka memerangi akan Bani Israel dan mereka mengadakan pertempuran, lalu mereka menawan akan zuriat-zuriatnya dan mereka membakar akan Taurat. Taurat ada di selukutnya Taurat itu, dan mereka meruntuh pulang Baitul Maqdis dan melontarkan mereka itu di Baitul Maqdis itu bangkai-bangkai, dan mereka menyembelih di Baitul Maqdis itu babi disembelihinya dalam masjid, dan senantiasa Baitul Maqdis itu runtuh, saya itu hancur aja, sehingga membangun akan dia oleh orang-orang Islam di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi makna ayat ini ujasidin wala ahada Allahu fi kufrihi mimman khariba baital muqaddasi likay la yuzkara fi hasmuhu bit tauhid wal adan wa amila fi kharabihi min ilqa'il jiyab fihi ulaika ay ahlur rum ma kana lahum amnun fi dukhulihi illa mustakhiffin minal mu'minin makhafatal qatli. Jadi maksud ayat tadi tidak ada seorang yang lebih zalim dalam kekafirannya itu daripada orang yang meruntuh Baitul Maqdis, ya masjid Allah tadi, supaya tidak disebut orang padanya itu namanya Allah dengan tauhid dan dan ia lagi berusaha pada meruntuhkannya, melontarkan pulang bangkai-bangkai di dalam masjid. Mereka itu ahli Rum, uban Nasara tadi, tidak ada bagi mereka itu aman dalam memasukinya kecuali takut daripada orang-orang mukminin, karena takut dibunuhnya. Ini dibunuh orang mukmin. Apabila orang Nasara cara masuk ke Baitul Maqdis, takutannya cara memasukinya karena takutan kalau dibunuh orang mukmin.
Wa hadzal hukmu ammun likulli man fa'ala dzalik fi ayyi masjidin kan. Ini hukum umum bagi tiap-tiap orang yang memperbuat yang demikian itu, berusaha untuk meruntuh masjid. meruntuh jaga membaiki macam kita dia runtuh juga caganya dinding ini ya kan. Nah jaga membaiki jaga meluasi ya. Nah fi ayyi masjid apa aja sing jaga orang meruntuh jaga anak bangkai apa itu hukumnya jaganya perangi kalau bunuh kalau tah ya udah di masjid kan kejadian di Masjidil Haram tadi hukumnya dibunuh orang. Nah dibunuh orang. Nah itu menagah orang-orang sembahyang kalau berapa puluh hari lalu dihukumkan orang macam ini caranya untuk membunuhnya itu ya kan menahan waman adlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasbuh wa sa'a fi kharabiha. Nah ini ya nah surang dia hukumnya bunuh nih. Nah ini lalu jatuh nambah sambungan ayat tadi orang yang bekerja menegah masjid itu supaya jangan orang bersembahyang, jangan bertasbih, jangan berzikir di masjid itu, lalu berusaha untuk meruntuhnya. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka itu di dalam dunia kehinaan, itu dibunuh, ditawan, dipukul dengan jizyah, dikenakan pajak kepada mereka. Itu orang-orang musyawarah. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka itu di negeri akhirat adab yang besar, yaitu adab api neraka. Kemudian sambungan ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bagi Allah masyriq dan maghrib, timur dan barat, samunyaan milik Tuhan. Fa in muni'tum an tusallu fil masjidil haram aw al masjidil aqsa faqad ju'idat lakumul ardu kulluha masjidan. Jika kamu ditegah orang kamu bersembahyang di Masjidil Haram kah atau di Masjidil Aqsa kah, Tuhan menjadikan bagi kamu bumi seluruhnya itu masjid. Ayo bersembahyang lain ulah pulang di tanah, mas di masjid. Maka di mana juga kamu menghadapkan muka kamu dalam sembahyang dengan perintah Allah, fasamma wajhullah, maka di sanalah kiblat Allah. Artinya di sana lagi keridhaan Allah. Fa nama tawajjahu ila qiblah fasamma mardatullah. Di mana juga kamu menghadapkan ke kiblat, di sanalah keridhaan Allah. Innallaha wasi'un alim, bahwasanya Allah maha luas dengan rahmatnya, lagi mengetahui dengan maslahat mereka dan amal-amal mereka pada tempat-tempat seluruhnya. Maksudnya apa? Innallaha ta'ala arada tahwila mu'minin an istiqbali baitil muqaddas ila Ka'bah fabayyana ta'ala anna masyriqa wal maghriba wa jami'a jihad mamlukatun lahu ta'ala fa aina ma amarakumullah biistiqbalihi fa huwal qiblah li'anna qiblata laysat qiblatan lidzatiha bal innallaha ta'ala ja'alaha qiblatan fa in ja'ala ka'bata qiblatan fala tunkiru dzalik li'annahu ta'ala yudabbiru ibadahu kaifa yurid. Maksudnya bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki akan memindahkan orang mukminin itu dari menghadap Baitul Maqdis ke Ka'bah, ke Baitullah. Awas mah 6 bulan berapa hari kah itu? 16 hari kan yang salah telah Nabi Muhammad bersembahyang itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu suruh pindah ke Baitullah. Lalu Tuhan menghabarkan apa? Ujar Tuhan menerangkan masyriq dan maghrib itu dan seluruh jihad itu seluruhnya dimiliki Allah Ta'ala. Maka di mana juga Allah Ta'ala memerintah kamu dengan menghadapnya, maka itu kiblat. Jadi menghadap sini, iya kiblat. Karena bahwasanya kiblat itu bukanlah kiblat bagi zatnya, tetapi Allah Ta'ala menjadikan akan kiblat itu kiblat. Jatuhan yang itu menjadi kiblatnya tujuan itu jadi. Maka jika Allah Ta'ala menjadikan Ka'bah itu kiblat, janganlah kamu mengingkarkan yang demikian itu. Kalau ingkar maka semalam disuruh di Baitul Maqdis menghadap sana, lalu disuruh pulang ke Ka'bah, itu ya jangan pabelatan alih situ, ya situ tuh. Nah, jangan diingkarkan. Allah Ta'ala mengatur akan hamba-hambanya bagaimana ia kehendaki. Wa qala Ibnu Abbas lamma huwilatil qiblatu an Baitul Muqaddasi ankara Yahud dzalik fa nazalat hadhihi ayah raddan alaihim. Berkata Ibnu Abbas, tatkala dipindah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mengingkarkan oleh Yahudi akan yang demikian yang kada percaya. Lalu Tuhan menurunkan akan ini ayat tadi bagi Allah Ta'ala masyriq dan maghrib kemana jua kamu menghadapkan, di sanalah kiblatnya Allah.
Wa qala Abu Muslimin inna yahuda innama istaqbalu baital muqaddasi li'annahum i'taqadu anna Allah ta'ala sa'ida as-samaa'a min as-sakhrah. Wan nasara innama istaqbalu masyriqa li'anna Isa alaihi salam wulida hunaka. Faraddallahu alaihim bihadhihi ayah. Berkata Abu Muslim bahwasanya orang-orang Yahudi itu hanya saja mereka menghadap ke Baitul Maqdis karena mereka itu mengiktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala naik ke langit dari batu. Ujarnya Tuhan dari batu Sakhrah itu, batu situ Tuhan naik ke langit. Sebetulnya naik kesahnya teh ujar orang ya Yahudi. Padakannya di batu jadinya menghadap ke sana. Waktu sidin kada naik katanya. Nah itu jadinya menghadap ke situ teh. Nah orang Nasara pun berucap kenapa? Hanya saja orang Nasara ini menghadap ke masyrik, ini pula. Jadi menghadap timur orang-orang Nasara. Itu masjidnya tahu mana? Masjid kan apa? Nah, wadahnya gereja. Nah itu kan masyrik. Karena Isa, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di sana di masyrik. Maka Allah Ta'ala menolak atas mereka itu dengan ini ayat. Napa pula? Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Berkata mereka itu orang-orang Yahudi menjadikan Allah Ta'ala akan anak. Tuhan boleh anak ujarnya. Siapa nanti ucapannya itu? Ujar orang Yahudi Uzair anak Allah. Ujar Nasara ini orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Ujar orang Nasara Isa al-Masih itu anak Allah. Orang-orang musyrik Arab itu berkata lagi malaikat itu anak perempuan Allah. Ujar Tuhan apa? Subhanahu Maha suci Allah Ta'ala daripada menjadikan anak, dari apa yang diucapkannya tadi oleh orang Yahudi, orang Nasara, orang musyrik. Tuhan kada beranakan. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tetapi bagi Allah apa yang di langit dan di bumi, Tuhan kada ada beranakan, bukan seperti apa yang mereka sangka tadi. Kullun lahu qanitun. Seluruhnya bagi Allah itu taat, tunduk semuanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Tidak ada contohnya Tuhan. Maulah langit dan bumi kemana ambil contoh? Tuhan yang menciptakan, tidak ada contoh sama sekali. Wa idza qada amran, dan apabila Tuhan menghendaki menjadikan sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Hanya saja Allah Ta'ala mengatakan bagi sesuatu itu jadi olehmu maka jadi. Ini tamsil bagi mudahnya Tuhan menjadikan apa aja yang dikehendaki Tuhan pasti jadi. Wa qala alladziina la ya'lamuna, dan berkata orang-orang yang tidak mengetahui lagi bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari orang Yahudi, di antaranya Rafi bin Harmalah. Ujarnya apa? Laula yukallimunallahu aw ta'tina ayah. Hendaklah bapender akan kami Allah Ta'ala. Artinya berhadapan bujur-bujur, jangan berperantaraan menyuruh atau menegah seperti malaikat bapender lawan Tuhan atau Nabi Musa bapender nonton dengan berhadapan dengan terang-terangan. Ujar orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Nasara lagi mengatakan macam itu, atau lagi orang kafir macam itu juga ucapnya hendak macam itu. Au ta'tina ayah, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Maksudnya ayat in kana Allah Ta'ala la yaf'alu dzalik falima la yakhussuka bi ayatin wa mu'jizatin ta'tina wa hadza minhum inkarun fi qaulil Qur'an ayah wa mu'jizah ya annahum law aqarru bi qauli mu'jizatan lastahala ay yaqulu dzalik summa ajaballahu ta'ala an hadhihi syubha bi qaulihi. Nah ujarnya jika ada Allah Ta'ala itu tidak memperbuat yang demikian itu kadang mau pendek, kenapa tidak mengistiwakan akan engkau dengan satu ayat dan mukjizat yang datang akan kami? Ujarnya hendaklah datangkan, hendak melihat Tuhan apa enggak engkau wahai Muhammad. Dan ini daripada mengingkarkan pada keadaannya Quran itu satu ayat dan mukjizat, karena bahwasanya mereka itu orang kafir. Beradaan itu jikalau mereka mengikrarkan dengan keadaannya Al-Quran itu mukjizat, niscaya
Mustahil bahwa mereka mengatakan akan yang demikian itu. Ini karena percaya bahwa Quran itu adalah mukjizat bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menjawab daripada ini syubhat yang diucapkannya tadinya hendak pender lawan Tuhan atau minta datangkan ayat nang kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ujar Tuhan apa? Sebagaimana sabari nawan Nabi Muhammad, kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Seperti yang demikian itu perkataan yang jahat itu berkata orang-orang yang sebelum mereka daripada orang-orang kafir umat-umat dahulu kala bagi nabinya seumpama perkataan mereka. Sama aja Muhammad artinya ucapannya itu bersangatan pada luar biasa dan minta tanda-tanda kekuasaan Allah. Seperti ucapannya dahulu arinallaha jahratan, perlihatkan kami Allah Ta'ala terang-terangan, ada juga. Ada lagi ucapannya lanasdala ta'amin wahidin, kami kada sabar atas makanan yang satu, minta lagi macam-macam. Atau lagi minta jadikan bagi kami ini Tuhan. Macam-macam ucapannya. Jadi orang bahari macam itu juga Muhammad. Jadi kamu sabar aja, dengarkan aja. Bataling ngalilin. Jangan didengari ucapannya macam itu. Tasyabahat qulubuhum, cucuk hatinya berataannya tuh. Kada belain. Ya Tuhan, orang kafir dahulu, orang kafir nang wahih ini tetap sama aja hatinya itu, serupa aja hatinya. Dan sama pulang ucapannya tentang kekafiran dan keingkaran itu. Qad bayyana ayati liqaumin yuqinun. Sungguhnya kami menyatakan ayat-ayat bagi kaum yang meyakini, yang menuntut akan keyakinan. Wa hasilu hadza jawab min Allah Ta'ala anna qad ayyadna qawla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizat wa bayyana sihhata qawlihi bil ayat wa hiya al-Qur'an wa sairul mu'jizat. Fa kana talabu hadhihi zawaid min babit ta'annud wa idza kana kadzalik lam yajib ijabatuha. Hasil jawaban ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kami menguatkan akan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan mukjizat ada. Dan kami menyatakan sah perkataan Muhammad itu dengan ayat-ayat itu Al-Quran dan sekalian mukjizat-mukjizat yang lainnya. Maka adalah tuntutan ini yang lebihan itu daripada itu Quran ada mukjizat sudah macam-macam, hendak melihat Tuhan pulang, berpendaran Tuhan pulang, itu daripada bab ingkar keras kepala, keras dagu. Maka apabila ada sudah seperti yang begitu memang ini ingkar, ta'annud itu tidak wajib menjawabnya, jangan diperkenankan, jangan dijawab-jawab itu. Biar dihatakannya. Jangan didengari lagi. Nah, kemudian sambungan ayat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sampai sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat manfaatnya versi yang kita baca pada malam ini. Wassallallahu alaihi wasallam. Ratan ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina waqih lana qurrata a'yun nabiyina ma'al-kutum sallallahu alaihi wa sallam rabbi waffaqna wa fiq lima tarda qala nabiyan karamat warzuqna kulla halalan daima khillat ulama Allah min kulli syarrin wa nas'a kulli syarrin qurrata ridwana ka yunqdana rabbana kullu dhun wa anta ta'ala rasulana wa fi rasulina sadar wa salatu Allah ta'ala mustafa min aqda ala wa la faqita min bihi lana shika wa la kullu syarrin wa sallallahu Allahumma lidna wa ja'alna min syarrin wa la tu'alina wa la siwa wa la taj'alna mimman خالف أمرك وصغصنا الله لما وكل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله.